Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini saya baik. Hari ini kalian saya minta on cam semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita review materi teks laporan hasil observasi karena minggu lalu kan kita sudah membahas materi teks laporan hasil observasi berikut dengan kaidah kebahasaannya. Jadi kita review apa yang ada di sini kemarin dengan membahas beberapa soal yang ada di teks laporan hasil observasi. Perhatikan untuk KD dan indikatornya. Nah, audionya dimatikan dulu nak ya. Oke, ini kan yang kemarin kompetensi dasar kita mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Kemudian kita ada indikator kita yang pertama itu menentukan isi pokok laporan hasil observasi, menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, untuk yang 311 ini nanti masuk dia ke dalam strukturnya juga. Perhatikan, kemarin saya sudah menjelaskan struktur dari teks hasil observasi. Ini ada soal, mungkin ini juga hadir di soal psikologi kalian kemarin. Ada beberapa yang belum menjawab. Perhatikan, di sini ada satu teks yang akan dipertanyakan pernyataan umumnya. Ya, saya bacakan teksnya di sini. Pelikan adalah burung yang terkenal dengan paruhnya yang memiliki kantung. Paruhnya yang meruncing panjang bisa lebih dari 30 cm. Paruh sebelah atas memiliki ujung yang bengkok, membentuk kait. Pada paruh bagian bawah sampai tenggorokan terdapat kantung berupa kulit elastis. Sudah? Pertanyaannya untuk yang nomor 1 adalah pernyataan umum dalam kutipan teks laporan hasil observasi dinyatakan dengan kalimat apa? Dengan kalimat apa, nak? Siapa yang bisa jawab? Deskripsi. Iya, men. Pernyataan umumnya. Coba perhatikan. Iya, jadi untuk pernyataan umumnya di sini dia menjelaskan dengan kalimat deskripsi. Seperti yang sudah saya jelaskan, deskripsi itu adalah gambaran dari apa yang dilihat oleh si penulis, kemudian dia menuliskannya dalam teksnya. Jadi di sini jelas ya, paruhnya yang meruncing, panjangnya bisa lebih dari 30 cm. Nah, ini adalah bagian dari kalimat deskripsi. Berikutnya yang nomor 2 yang dipertanyakan adalah jenis kalimat kedua yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi di atas adalah, perhatikan, kalimat keduanya adalah paruhnya yang meruncing panjang bisa lebih dari 30 cm. Dia berarti jelas dengan kalimat deskripsi. Ya, dengan kalimat deskripsi. Ini untuk contoh soal. Ini contoh soal yang mudah. Jadi, untuk ini kemarin kan saya sudah jelaskan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, berikutnya contoh soal yang nomor 3 dan nomor 4. Di sini ada 2 buah teks. Ada 2 buah teks, teks pertama dan teks kedua. Yang dipertanyakan yang nomor 3 adalah persamaan isi teks laporan hasil observasi di atas adalah, ini ada nggak saya masukkan di dalam soal psikologi? Belum ya? Ada, nak? Ada. Nah, kalau sudah ada berarti kalian sudah bisa menjawabnya. Jadi kira-kira untuk yang nomor 3, persamaan dari kedua teks ini apa?
teks yang pertama ini membahas tentang apa ya? Manfaat Paya. buah. Manfaat dari Mengobati buah. penyakit Paya. Ya. Kemudian untuk yang teks yang kedua itu membahas tentang manfaat dari Buah sirsa. buah sirsa. Berarti untuk yang nomor 3, jawabannya apa? Amin. Iya. Kenapa? Karena untuk yang teks nomor 1 dan teks nomor 2 sama-sama membahas tentang manfaat buah yang mampu mengobati penyakit kanker. Berikutnya yang nomor 4, kalimat pertama yang digunakan dalam kedua teks di atas memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut adalah, coba perhatikan yang A. Kalimat pertama di teks pertama berupa kalimat definisi. Coba perhatikan, kalimat pertama pada teks pertama ini merupakan kalimat definisi atau tidak? Tidak, Miss. Tidak, berarti jawabannya bukan yang A. Yang B, kalimat pertama pada teks ke-1 berupa kalimat definisi, sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat kompleks. Tadi kita sudah sepakat untuk yang kalimat pertama pada teks pertama bukan kalimat definisi. Kemudian untuk yang C, kalimat pertama pada teks pertama berupa kalimat deskripsi. Benarkah? Benar. Iya, Mi. Ya, benar. Dia adalah kalimat deskripsi. Sedangkan pada teks kedua itu berupa kalimat definisi. Benar atau enggak? Kalimat Benar. kedua, teks kedua pada kalimat pertama. Ini merupakan kalimat definisi. Karena ada kata adalah di sini yang merupakan salah satu ciri dari kalimat definisi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. D. Ya. Nah, ini untuk aspek kebahasaan, ya kan, frase verba dan frase nomina. Saya kasih satu soal, perhatikan. Perhatikan soalnya. Cermatilah paragraf berikut ini. Yang dipertanyakan adalah frase adjektiva yang tepat untuk melengkapi kutipan teks laporan hasil observasi tersebut adalah adjektiva. Berarti frase apa, Nak? Frase kata Sifat. kata sifat. Yang dipertanyakan adalah frase kata sifat yang bisa melengkapi dari paragraf yang di sini. Coba kita lihat. Buah nangka itu berwarna merah tua. Ini juga berupa frase adjektiva. Yang mana? Merah tua. Nah, yang mana frase nominanya? Yaitu buah nangka. Ini buah nangka merupakan frase nomina. Saya kembalikan dulu sebentar. Materi dari frase itu adalah dua buah kata yang menduduki satu jabatan kalimat. Bisa menjadi subjek, objek, predikat, atau keterangan. Ya, tetapi dia berbentuk nomina, adjektiva, dan verba. Nah, ini dia buah nangka merupakan frase nomina yang berfungsi sebagai subjek atau objek ini? Subjek, Miss. Iya, subjek. Ya, berwarna merah tua. Merah tua di sini sebagai frase adjektiva. Sementara merah tua ini termasuk apa jabatannya? Sebagai subjek kah, predikat kah, atau objek kah? Miss. Objek. Apa? Objek, Miss. Objek. Objek itu, Nak, ya, dia berbentuk kata benda atau nomina. Di sini berwarna merah tua ini merupakan predikat berwarna, memiliki warna merah tua. Ya, jadi berwarna merah tua ini merupakan predikat. Kemudian kalimat berikutnya, bentuknya bulat lonjong seperti jantung pisang berukuran kecil.
agak ke ujung, warna kulit buah, kira-kira yang mana yang paling tepat? Sedikit hijau? Adakah warna hijau itu sedikit hijau? Hijau muda. Iya, yang ada hijau muda. Tidak ada nak sedikit hijau. Jadi jenis-jenis hijau itu kan hijau muda, hijau tua, nggak ada sedikit hijau. Jadi warna kulit buah hijau muda. Warna daging buah ada yang putih dan ada pula yang merah. Daging buah sangat lembut dan berbiji kecil-kecil, berwarna hitam. Rasa buahnya mana yang lebih tepat? Sangat lezat. Sangat lezat. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah C. Berikutnya, nah untuk afiksasi kemarin saya sudah jelaskan afiksasi apa-apa saja. Kita masuk langsung ke soalnya. Nah ini juga soalnya kemarin sudah kita bahas yang ini ya. Nah untuk afiksasi perhatikan soalnya. Di sini ada pengimbuhan mekan yang tidak tepat terdapat pada kalimat yang mana? Mana nak kira-kira jawabannya? Ada kata di sini kita harus menyukseskan. Ada kata menyukseskan di sini. Tepatkah pengimbuhan mekan pada kata menyukseskan? Kemudian yang B, mengkaitkan. Tepatkah jawabannya pengimbuhan mekan dengan kata mengkaitkan? Kemudian yang C, menghentikan. Dan yang D, mengimbau. Dan yang E yaitu menafsirkan. Kira-kira jawabannya yang mana? Mengimbau. B. Mengkaitkan. D. Seharusnya mengaitkan. Yang mana? E. Yang tidak tepat. D, mem. MMB mengaitkan. Oke. Sepertinya nih ada juga sedikit kesalahan ya. Oke, ini untuk yang ini jawabannya yaitu ini materinya, masih ingat kan? K, T, S, dan P, ya kan? Jadi untuk yang ini menyukseskan itu kata dasarnya adalah sukses. Berarti sukses masuk dia kemana? Yang ini, pakainya. Berarti menyukseskan sudah benar. Yang B, mengkaitkan. Mengkaitkan kata dasarnya apa? Kait. Kait masuk yang mana? Huruf K. Berarti K berubah bertransformasi menjadi eng. Berarti dia mengaitkan, tidak ada huruf K-nya. Berarti ini salah. Yang C, menghentikan. Nah, menghentikan tidak ada nih masalah dengan huruf H. Yang ada masalahnya hanya pada huruf K, T, S, dan P. Berarti untuk huruf H tidak ada masalah, tetap menggunakan huruf H. Menghentikan ini benar. Nah, untuk yang D ini harusnya menghimbau. Iya, menghimbau ya. Jadi ini D ini menghimbau ya. Mungkin ini saya salah memberikan huruf H-nya di sini. Harusnya menghimbau karena dia untuk yang D sama yang C itu sama. Kemudian untuk yang E, menafsirkan. Menafsirkan berarti dia masuk ke dalam huruf T. Itu dia berarti menjadi N. Dan menafsirkan sudah benar. Jadi jawabannya yaitu B dan D. Ya, B dan D. Kemudian
Untuk kalimat definisi dan kalimat deskripsi, ini juga sudah saya jelaskan. Definisi itu apa, deskripsi itu apa. Coba perhatikan soalnya. Nah, di sini jelas sekali yang nomor 8. Teks laporan di atas berbentuk apa? Berbentuk apa, Nak? Deskripsi. Ya, sudah jelas sekali ini, deskripsi. Karena sudah ada gambaran dari bentuk si harimau tersebut. Yang nomor 9 perhatikan teks laporan di atas berbentuk apa? Definisi. Nah, dijelaskan di sini ada kata adalah, berarti dia Definisi, mem. iya, definisi. Paham ya? Berikutnya untuk kalimat simplex. Nah, simplex. Saya ulangi ya. Simplex itu pasti dia kalimat tunggal atau hanya satu saja jabatan kalimatnya. Satu subjeknya, satu predikatnya, satu keterangannya, satu objeknya, satu pelengkapnya. Perhatikan soal ini. Nah, yang dipertanyakan adalah yang termasuk kalimat simplex dalam kutipan teks di atas adalah kalimat nomor berapa? Nomor 1, perhatikan, kupu-kupu adalah serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kira-kira yang nomor 1 ini simplex atau kompleks? Kompleks. Mana? Kompleks. Kenapa dia kompleks? Di 2 subjek. Ada 2 subjek di sini. Yang mana subjeknya satu lagi? Serangga. Enggak. Serangga ini subjeknya? Iya, Beb. Jadi kalau kupu-kupu? Sama-sama sama aja nih. Sama-sama subjek dari 2. Ayo. Kupu-kupunya subjek juga. Kupu-kupunya subjek juga, Nak? Iya, Miss. Tunggu ya. Serangga ini bukan subjek, nah, tapi dia objek. Adalah ini bertindak sebagai predikat. Predikat apakah adalah ini? Jadi kupu-kupu ini subjek, adalah ini predikat, sementara serangga ini adalah objek. Yang membuat dia menjadi kalimat kompleks yang mana? Nggak ada kan? Jadi yang nomor 1 ini merupakan kalimat simplex. Ya. Kemudian untuk yang nomor 2, kupu-kupu umumnya melakukan aktivitasnya di waktu siang. Ini masih simplex. Kemudian yang nomor 3, mereka umumnya hidup dengan mengisap madu bunga, nektar atau sari kembang. Simplex atau kompleks? Simplex. Yang nomor 4, sedangkan pada malam hari kupu-kupu beristirahat atau hinggap dengan menegakkan sayapnya di ranting pohon. Nomor 4, simplex atau kompleks. Hah? Mana? Kompleks apa dia? Kompleks. Iya. Yang nomor 4 kompleks. Kompleks apa dia, Nak? Subjeknya salah, men. Hah? Ini dia.
Ya, saya jelaskan sedikit kemarin jenis kalimat kompleks. Yang pertama itu adalah kalimat kompleks paratatik, atau ketika saya ajarkan tentang kalimat majemuk, itu ada saya ajarkan majemuk setara, ya. Jadi kalimat kompleks paratatik adalah kalimat majemuk setara yang memiliki konjungsi seperti atau, padahal, serta, dan, sedangkan, melainkan, tetapi. Contohnya, badannya kurus dan mukanya sangat pucat. Kenapa dia disebut sejajar? Karena dia memiliki kesejajaran antara antara subjek, predikat, pelengkap, keterangan, dan objeknya. Jadi untuk yang ini dia bisa dijadikan menjadi dua kalimat, ya, kompleks paratatik. Jadi untuk yang nomor 4 ini termasuk pada kalimat kompleks paratatik atau sejajar. Yang nomor 5, kupu-kupu memiliki warna sayap yang bervariasi dan indah sehingga banyak diburu orang untuk koleksi. Kira-kira yang nomor 5 kalimat apa? Kompleks, mem. Kalimat kompleks. Kompleks apa? Paratatik, mem. Paratatik. Apakah hanya paratatik saja dia? Ini jenis kalimat kompleks campuran. Kenapa campuran? Karena dia di sini ada paratatik dan apa, nak, satu lagi, nak? Bertingkat. Bertingkat atau hipotatik, ya. Jadi untuk kalimat yang nomor 5 ini dia merupakan kalimat kompleks campuran. Dia menggunakan dan sebagai kalimat kompleks paratatik dan menggunakan sehingga untuk kalimat kompleks hipotatik. Jadi untuk yang nomor 5 ini merupakan kalimat kompleks campuran. Jadi jawabannya apa? Mana aja kalimat simpleknya? Nomor 1, 2, dan 3. Itu ya. Berikutnya. Nah, itu review kita untuk beberapa soal temuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.